wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo sahabat Kabaran, kembali lagi di acara podcast Kabaran kajian bulan Ramadan di minggu ketiga bersama saya Desi Rosilawati. Tentunya pada acara podcast kali ini saya tidak sendiri. Kami menghadirkan bintang tamu di mana beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Bandung, yaitu Ibu Vera Martina, Magister Ilmu Komunikasi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Desi gimana Desi? Alhamdulillah baik juga Bu. By the way Bu, di bulan suci Ramadan ini kegiatan Ibu ngapain aja? Kegiatan saya di bulan Ramadan masih seperti biasa ya, ngajar, penelitian di organisasi dan di kajian-kajian kayak gitu biasa. By the way Bu, tadi Ibu organisasi gitu ya. Boleh tahu nggak organisasi apa gitu yang Ibu ikutin? Oke boleh dong. Aktif di ISKI ya, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia tapi Korwil Jawa Barat. Jadi saya lagi aktif di situ dan saat ini ISKI itu lagi mau musyawarah daerah, ada sertijab ya. Dan teman-teman juga boleh kalau mau ikutan ISKI ya nanti bisa bergabung di ISKI Jabar. Iya. Terus tadi Ibu ini kan sebagai dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya Bu? Iya betul. Gimana sih Ibu, boleh diceritain dari awalnya bagaimana Ibu bisa jadi dosen gitu? Oke. Ya. Perjalanannya cukup panjang ya. Jadi saya dulu sempat jadi sekretaris sebelum jadi dosen ya 4 tahun. Dan di situ saya memang dari kecil pengen jadi dosen. Pengen jadi guru, dulu kan nggak ngerti ya dosen itu apa, pengen jadi guru. Terus selama kelamaan seiring berjalannya waktu tuh pengen jadi dosen ya, jadi memang udah jadi cita-cita. Terus di bulan Januari mulai masukin rekrutmen tuh ya, terus tes kayak gitu lumayan panjang juga tesnya, tes makalah, tes apalagi gitu ya, wawancara dan sebagainya. Lumayan bulan Maret akhirnya disahkan untuk mengemban amanah baru gitu ya di Unisba jadi dosen Ilkom. Alhamdulillah ya, perjalanannya cukup panjang juga ya Bu. Cukup panjang, cukup melelahkan tapi seru. Dan alhamdulillah ya, cita-cita dari kecil Ibu bisa terwujud. Nah itu saya juga nggak nyangka ya, atas izin Allah ya. Alhamdulillah, berarti dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini tidak mengurangi rasa semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya ya Bu ya? Iya dong, apalagi ketemu teman-teman nih yang masih semangat ya, nggak ada tidur-tidur ya, nggak ada mager-mager gitu. Iya. Podcast tiap hari gitu kan. Dan alhamdulillah ya, hari ini kita sudah menginjak hari ke-23 dalam 23 ya. Bulan Ramadan gitu ya. Sebentar lagi sekitar 7 hari lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan atau Idul Fitri gitu ya Bu ya. Iya. Kami juga ucapkan selamat bergabung kepada para audiens Sobat Kabaran yang sudah bergabung dimanapun kalian berada. Baik Sobat Kabaran, alhamdulillah pada podcast kali ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai hikmah indah di balik peristiwa nuzulul Quran. Berbicara mengenai peristiwa nuzulul Quran gitu ya Bu, malam nuzulul Quran ini kan merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro gitu ya, tepatnya melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Dan menurut firman Allah SWT, peristiwa nuzulul Quran ini terjadi pada 17 Ramadan. Oke. Nah, dari hal tersebut Bu, bisa dijelaskan nggak secara garis besar gitu ya mengenai latar belakang dari peristiwa nuzulul Quran ini? Oke. Ya, bismillah, saya opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang di studio podcast dan juga teman-teman yang hadir di live Instagram. Saya ucapkan selamat nonton ya dan juga semoga bermanfaat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita ngobrol santai ya soal nuzul Quran nih.
Gimana sih ya secara garis besar mungkin ya, karena mungkin perjalanannya panjang dan bisa kita ambil saat ini kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan lika-liku gitu ya, penuh dengan huru-hara yang mungkin akan membelokkan hati kita juga. Dan semuanya sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang bisa menghidupkan hati kita kembali. Apalagi Ramadan ini momentum perubahan kan. Tapi kalau ngomong soal nuzulul Quran, bagi saya Al-Quran itu, apapun tentang Al-Quran itu spesial, itu mulia. Ya contoh, masih inget gak waktu Umar bin Khattab mau bunuh Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya? Nggak jadi karena apa? Karena surat Toha ayat kedua. Itu cuma satu ayat. Di dalam surat Toha tuh kan dikatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi Al-Quran tuh nggak bikin kita susah, turunnya Al-Quran tuh nggak bikin kita susah. Lalu Umar itu kan menjadi masuk Islam kan, itu karena satu ayat. Bayangkan kalau kita memahami Al-Quran itu ya keseluruhan, kafah, sebagaimana Al-Baqarah ayat 208 gitu ya. Tapi peristiwa Al-Quran tuh yang turunnya berangsur-angsur ya, dimana Allah menurunkan ke langit dunia itu dari Lauhul Mahfuz itu ya, tentu bukan langsung ke Rasul tapi juga langit dunia, terus malaikat Jibril lalu ke Rasulullah gitu ya. Dan ayat pertama yang turun itu Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Kan Rasulullah Muhammad jawab belum jadi Rasul ya pada saat itu, aku tidak bisa membaca gitu. Terus ada lanjutannya, Bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah di situ ada sebuah peristiwa yang memang wahyu tersebut namanya tauqifi ya. Memang turunnya itu sangat kita bahasanya terorganisir, nggak semata-mata turun gitu aja gitu ya, dibukukan gitu aja. Coba kita perhatikan kata-kata dzalikal kitabul la raiba fih. Kenapa ada namanya Alkitab? Kenapa nggak namanya Quran doang? Karena dalam ayat itu menegaskan Alkitab itu berarti suatu penegasan kitab ini akan menjadi kurikulum kehidupan. Jadi bukan kitab sembarangan, bukan buku pedoman sembarangan. Gitu ya. Dulu tuh kayak para sahabat tuh nulis di kulit unta gitu ya. Terus juga di kulit kambing gitu, pakai tulang unta dan sebagainya, di pohon kurma itu ada banyak gitu kan. Tapi Rasulullah menamainya seperti apa? Menamainya itu berdasarkan wahyu, semua berdasarkan tuntunannya wahyu. Jadi nggak kayak iseng, nggak ngasal gitu ya, sebagaimana sekarang kita tuh udah, dan nggak ada lagi yang berani merubahnya gitu ya. Lalu dibukukan itu sesuai dengan konteks selama 22 tahun gitu ya, lamanya sesuai konteks. Jadi ketika turun ayat tersebut udah banyak banget tuh ayat-ayat yang turun, Rasulullah bilang sama para sahabat melalui tim ad hoc lah ya, tim khusus gitu ya, bahwa surat ini dinamai ini, surat yang berbunyi ini dinamai ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang Rasul itu menuliskan atau menyusun Al-Quran itu sesuai dengan panduan wahyu gitu ya. Dan setelah disusun itu kan menjadi kitab ya, makanya namanya Alkitab, beda dengan buku biasa. Kalau kita pakai komunikasi itu kan buku panduan komunikasi cuman buat komunikasi doang gitu ya. Misalkan buku-buku PR ya udah buat PR doang. Tapi kalau Al-Quran itu kan buat keseluruhan. Ya buat manusia keseluruhan, pedoman. Apa isinya? Untuk pembeda Al-Furqan. Al-Furqan itu apa sih? Pembeda yang hak dan yang batil. Nah kan kayak gitu ya. Jadi turunnya Al-Quran itu bukan semata-mata turun, tapi ada sebuah petunjuk kurikulum kehidupan yang di dalamnya itu ada pembeda antara yang hak dan yang batil, al-bayan, penjelas, dan juga al-huda sebagai petunjuk gitu ya. Maka turunlah berangsur-angsur sesuai dengan konteks waktu dan tertentu, lalu disusun oleh tim ad hoc itu ya. Jelas sebuah Alkitab dan tidak akan pernah berubah sampai till the end of time ya kan. Adapun dulu ada nggak sih kekeliruan gitu ya, dulu tuh misalkan kekeliruan menyusun gitu ya, ya ada juga, tapi kan itu langsung dibakar. Kenapa langsung dibakar? Untuk menjaga keaslian dari isi Al-Quran tersebut, supaya tidak semua seragam, semua itu memiliki yang sama. Kita kan nggak pernah nemuin nih Al-Quran beda nih satu huruf dan sebagainya. Dan bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat ya adalah satu huruf aja diubah kelihatan, ketahuan gitu kan. Betul. Nah mungkin itu secara garis besarnya. Yang selanjutnya peristiwa
Kan dari yang tadi Ibu jelaskan gitu ya, apakah masih ada nggak sih orang-orang yang sekarang itu ada yang masih yang tidak meyakinkan gitu Al-Quran itu Turunnya sebagai Al-Quran. ya turunnya Al-Quran gitu. Pasti ada ya. Jadi kita kan hidup berdampingan ya. Ada yang tahu nggak sih teman-teman ubur-ubur yang di SpongeBob gitu ya, tahu kan? Iya, Ubur-ubur gitu doang ada pengikutnya gitu ya, ada penentangnya. Ya sama, apalagi sebuah kebenaran besar yang turun pasti ada pro kontranya. Jadi dalam satu ketika pada saat Al-Quran turun itu semuanya pada percaya ya, semuanya orang itu meyakini bahwa itu kalamullah. Tapi ada satu penyair namanya Al-Jabar ya dari Iran. Dia penyair yang ulung lah. Jadi kata-katanya sangat indah banget gitu ya. Indah, saking indahnya tuh gak ada yang berani bantah dia gitu. Ya pokoknya indah banget. Terus kan Allah itu membuat ayat-ayat tuh gak semuanya kita bisa tahu artinya. Ada yang alif lam mim nun kayak gitu-gitu. Itu ayat menandakan cuman Allah doang yang tahu, kita nggak akan tahu artinya, dan menandakan bahwa itu kalamullah gitu. Dan si orang ini ingin membuktikan pembanding ayat untuk saya bisa untuk membuat ayat yang tandingannya. Kenapa dia membuat seperti itu? Karena dia tuh herannya kenapa? Heran, ini kayaknya bahasa Muhammad nih ya, ngada-ngada emang nih bahasanya Rasulullah nih, kayaknya Muhammad. Tapi dipikir-pikir kok beda ya bahasa Al-Hadis dengan Al-Quran. Itu beda banget. Coba teman-teman pernah gak nemuin kalimat ya ketika hambanya itu nggak taat, Allah pernah gak sih bilang wahai hamba yang gak tahu diri gitu ya? Gak pernah kan? Paling wahai hambaku yang melampaui batas gitu ya, apa kamu gak mikir gitu ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kan kayak gitu. Sangat indah, dan itu bukan bahasa manusia. Dan Al-Jabar tuh pengen membuktikan, lalu dia buat sebuah surat namanya Arnabun. Arnabun itu kelinci. Kan mungkin dia mikir alfil gajah nih. Dia bikin Arnabun tuh kelinci. Isinya kayak gimana? Isinya tuh kocak gitu ya. Kayak kelinci, matanya, telinganya lebar, warnanya putih. Itu para penyair tuh ketawa semuanya. Dari situ dia yakin bahwa ini bukan perkataan Muhammad gitu ya. Jadi ada penentangnya, biasalah. Sampai sekarang juga ada gak sih? Ya ada. Ada gak? Ada. Teman-teman mungkin tahu Harun Yahya, penukil Al-Quran. Ya, orang Turki yang sekarang lagi dipenjara sama Erdogan. Dulu kan saya tahu bahwa manusia punya imunitas yang kuat dari beliau, dan beliau menukil dari Al-Quran. Nah sekarang apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang logical fallacies, akalnya tuh gagal paham lah. Dia menganggap bahwa kita hidup sebagai manusia punya rasa cinta kan gitu ya. Ceweknya banyak gitu ya, dan terkategorikan sesat lah, makanya Erdogan jebloskan dia ke penjara gitu ya. Jadi dia punya banyak perempuan yang perempuannya ya you know what I mean lah, kayak gitu gitu ya. Nari-nari di hadapan dia. Terus ketika ditanya sama The Guardian, kenapa Anda bisa menjadi seseorang yang seperti ini? Sebelumnya kan Anda tuh adalah orang yang sangat hanif gitu ya. Jawabannya seperti ini. Ini penukil Al-Quran ya. Cinta itu kan fitrah, ya kan? Siapa yang membuat cinta? Tuhan atau Allah kan gitu ya. Allah yang membuat cinta. Jadi jangan salahkan saya dong kalau saya mencintai banyak orang. Itu gagal paham yang sangat luar biasa. Dan itu menukil Al-Quran gitu. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mencoba untuk merefleksikan apa yang ada dalam Al-Quran, dan kita yakin, itu harus benar-benar 100% yakin. Karena pembeda atau indikator kita masih yakin atau enggak bukan sekarang, tapi nanti saat kita wafat. Dan sekarang pun nggak ada yang jamin kita masih bisa yakin sama, masih bisa taat gitu ya. Buktinya banyak orang-orang yang memang dari asalnya meyakini jadi membantah gitu ya. Dan orang-orang zaman sekarang kan tipikalnya kan dulu tuh kami mendengar dan kami taat ya. Kalau sekarang tar dulu, kita teliti dulu nih bener atau enggak nih ayatnya, baru taat. Itu juga kalau mending taat gitu ya. Atau mungkin anak-anak muda zaman sekarang, saya nggak mau beriman karena warisan gitu ya. Pernah denger kan kayak gitu ya? Saya nggak mau beriman karena warisan. Berimannya harus karena pencarian. Ya bener kalau nyari ya. Tapi kan kalau cuman duduk nongkrong doang, mana ketemu sama iman gitu ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi, peristiwa ini bukan hanya sebatas peristiwa, tapi bagaimana itu menjadi refleksi diri kita untuk menjadi titik balik kita bisa meyakini tasdikul jazm 100% bahwa
dalam Al-Quran itu terdapat sebuah aturan yang mau nggak mau, suka nggak suka, ada konsekuensi khusus, kita harus mau mengikutinya gitu. Iya. Nah Bu, terus selanjutnya ya, kan di zaman sekarang itu masyarakat ya kebanyakan ketika malam nuzul Quran itu tradisinya itu itikaf di masjid gitu ya, terus menghatamkan Al-Quran kayak gitu. Nah, tanggapan Ibu sendiri bagaimana gitu dengan tradisi masyarakat ketika malam nuzul Al-Quran itu melaksanakan seperti itu kayak gitu? Ya oke. Saya sangat ketika ngeliat orang itikaf masjid baca Quran, adem ya ngedenger telinga kita dipenuhi dengan lantunan ayat Al-Quran. Tapi sedihnya apa coba? Kalau itu hilang di bulan setelah Ramadan kan gitu. Saya rasa tanggapan saya itu bagus banget. Dan itu hal yang luar biasa. Gelombang hijrah anak-anak muda zaman sekarang itu luar biasa. Ya, itikaf ya bagus, baca Quran ya bagus. Tapi bagaimana tadi ya Al-Quran itu atau Ramadan ini ya, turunnya Al-Quran ini menjadi satu pemikiran kita, ya refleksi diri lah. Nggak cuman di bulan Ramadan doang, tapi juga bulan-bulan berikutnya. Karena yang saya temui, mungkin saya pribadi gitu ya, sering nggak teman-teman nemuin pertanyaan-pertanyaan seputar keislaman, seputar Al-Quran, seputar tentang syariat itu di bulan Ramadan. Jadi memang skala keimanannya itu tumbuh gitu ya, itu bagus banget ya. Tapi alangkah baiknya kenapa harus di bulan Ramadan, bulan-bulan selanjutnya juga bisa kita tanyain gitu ya. Tapi di sini tuh adalah bentuk kita menanam amal kita, dan kita pengen lihat nih apakah saya masih on the right track, on the right path itu ya bulan-bulan setelahnya, dan semoga itu terjadi di bulan-bulan setelahnya gitu. Ya, semoga jadi dengan peristiwa nuzul Quran ini kita enggak hanya memperbanyak amal seperti tadi itikaf atau menghatamkan Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan aja gitu ya, tapi harus bisa sampai istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Betul, gitu, itu gitu tadi ya. underline istiqomah. Hal yang paling berat yang membuat Rasulullah itu beruban ketika turun ayat tentang istiqomah. Dan tetaplah kamu Muhammad pada jalan Islam, itu tuh Rasulullah langsung beruban. Ya kalau kita overthinking lah. Kenapa overthinking? Ini berat banget istiqomah. Yang sulit itu kan istiqomah. Yang paling berat ya istiqomah. Istiqomah, betul. Nah, yang selanjutnya apa sih keutamaan dari bulan nuzul Quran dan hikmahnya gitu, Bu? Ya, hikmahnya untuk implementasi sekarang gitu ya. Ya, untuk implementasi di kehidupan sekarang gitu. Iya, banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Bagaimana proses menjaga tadi ya. Bagaimana para sahabat itu menjaga Al-Quran, meyakini. Kadang kita sekarang itu ya semakin canggihnya ilmu dan juga teknologi, kadang kita itu ya organisir Al-Quran atau ayat-ayat Allah tuh lama gitu ya. Karena apa? Kita coba untuk mendalami, mengintervensi dulu gitu. Tapi kalau dulu tuh saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ya, Rasulullah itu kan pernah sama Allah ditanya, mau kembali lagi nggak setelah melihat keindahan surga? Ya kalau teman-teman ngelihat keindahan surga, mau balik lagi nggak ke dunia? Sepertinya bakal betah. Dunia tuh kan tempatnya berlelah-lelah. Iya. Kalau saya di sana gitu ya, kayaknya nggak mau deh balik lagi ke dunia. Tapi apa yang dibilang Rasulullah? Enggak, masih ada umat saya di sana. Turun kan? Iya. Ada nggak yang mempercayai? Pasti ada. Namanya Abu Bakar As-Siddiq tuh kan, Siddiq tuh mempercayai Rasulullah dengan secara utuh gitu ya. Rasulullah bilang, saya Isra Mi'raj ke langit ke-7 gitu ya. Terus Abu Bakar tuh kan bilang gini, kalau seumpama engkau mengatakan tembok warna putih ini warnanya bukan putih, warna lain, saya akan lebih dulu mempercayainya. Paham sampai sini? Ada keimanan yang sangat kokoh di situ. Jadi nggak perlu ceritain apa-apa, saya akan percaya. Jadi hikmahnya adalah mengenai kita meyakini bahwa Allah itu bukan hanya sang pencipta, tapi sang pengatur. Di dalam Al-Quran itu ada aturan-aturan yang sangat komprehensif ya. Dari mulai kita, ya jangankan kita beribadah ya, pakai sendal doang. Saya pertama kali mengkaji Islam, pakai sendal doang, harus yang mana dulu itu ada aturannya. Ya dari masuk terkecil gitu, toilet ada doanya gitu ya, sampai tatanan tertinggi tingkat negara ya ada aturannya gitu. Jadi sangat komprehensif. Nah cuman kita tuh kadang hikmah itu atau sebuah aturan-aturan itu yang sangat komprehensif itu mungkin kadang kita terlupa ya bahwa Al-Quran itu punya sebuah aturan yang sangat komprehensif, solutif, dan kita kadang nih ya
selalu mengambil tantangan saat ini ya, mengambil aturan-aturan lain di luar itu yang mungkin lebih instan ya, shortcut nih, jalan pintas kita supaya kita lebih banyak, lebih cepat untuk dapat solusinya dibandingkan ketimbang mau mempelajari Al-Quran. Kenapa ini sangat susah? Karena memang di sini kesabarannya. Jadi ada satu murid itu dia ngobrol sama syekhnya gitu ya, dia ingin belajar tapi dia tuh pengen cepet belajarnya, jadi kitab tuh pengen dia langsung hafal, Al-Quran tuh pengen langsung hafal. Syekh, saya pengen langsung hafal satu Al-Quran ini, pengen cepet banget nyelesain kitab ini, gimana caranya? Terus jawaban Syekhnya gini, ya memang gila itu bercabang-cabang gitu. Paham kan ya maksudnya? Paham. Gila itu bercabang-cabang. Kamu gila mau ngafalin sesuatu itu nggak mau bersabar gitu, nggak mau mengkaji, nggak mau coba buka. Kan tadi saya bilang ya, satu ayat Al-Quran itu mampu mengubah segalanya. Salah satu contoh ya, hikmah dalam Al-Quran itu yang mampu minadz-dzulumati ilan nur, membawa cahaya dari kegelapan menuju cahaya. Ya, buktinya Ra Kartini menulis dari gelap menuju terang itu adalah terinspirasi dari minadz-dzulumati ilan nur ya. Nah, di situ ada seorang dokter ya, ceritanya dokter itu ateis, bahkan Islamofobia gitu. Gak mau dia percaya sama Al-Quran. Pokoknya anti. Saya pokoknya benci sama orang-orang yang di lingkungan saya berbicara Al-Quran, ayat Al-Quran, Allah dan sebagainya. Jadi dia mencukupkan diri menjadi seorang dokter gitu ya, karena mungkin merasa punya super power. Saya udah menjadi seorang dokter, saya smart, pintar gitu ya, keangkuhannya tinggi gitu. Nah, suatu ketika ada ayat yang menjelaskan di dalamnya terkait beliau adalah dokter spesialis kulit. Terkait dengan ini, terkait dengan azab Allah, ketika Allah mengazab manusia itu kan tidak ada jeda ya. Kalau udah hancur pasti akan utuh lagi, hancur utuh lagi. Nah, di situ dijelasin ayat tentang itu. Beliau baca kan. Nah, ketika dia baca, dia langsung bertanya-tanya gitu ya. Ini benar gak sih dari Al-Quran? Kalau benar dari Al-Quran, saya mau nyari teman saya yang dari Muslim gitu ya. Dia nyari dan ketemu. Ini benar gak sih ayat Al-Quran? Iya, benar. Suatu ketika ya, someday di suatu saat nanti kita itu ada di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, kita akan nauzubillah ya, orang-orang yang mengingkari, ada yang dihukum ketika kulitnya tuh melepuh lalu utuh lagi, melepuh utuh lagi. Dia langsung bersyahadat. Apa yang membuat dia bersyahadat? Beliau kan dokter kulit ya. Dokter kulit itu tahu ketika kulit itu melepuh itu sakit banget, urusannya sama syaraf. Nah, ketika kulit itu melepuh, berarti kan lapisan di sininya apa lagi? Tulang. Nah, betul. Mungkin kita berpikir, oh iya, sekarang kan banyak jokes ya, yang dimana jokesnya itu, ya udah kalau saya nggak masuk neraka, saya tinggal di tengah-tengah aja, kan biar adem gitu kan, dark jokes kayak gitu, yang sebaiknya kita hindarin gitu ya. Nah, mungkin kita berpikir sebagai manusia, mungkin nanti ya, ketika ada hukuman untuk manusia itu, kulit melepuh kan kalau kena tulang nggak sakit, ya kan? Kita pasti mikir kayak gitu. Ternyata nggak ada jeda. Kulit melepuh, tulang juga ikut utuh lagi, nggak ada jeda. Ya, sensori syarafnya juga merasakan sakit yang sangat luar biasa dan beliau tahu persis gimana sakitnya kalau kulit melepuh. Makanya beliau langsung masuk Islam. Gitu kan. Jadi hikmah-hikmah yang mungkin banyak sekali kita dapatkan ya, perjuangan para sahabat untuk menjaganya gitu ya. Bagaimana dulu siapa tuh namanya Bilal ya membacakan ayat suci Al-Quran di tengah keramaian yang dimana beliau itu sangat-sangat ditentang oleh kafir Quraisy, ditendang pakai batu gitu ya, ditimpa pakai batu besar. Beliau cuman bilang ahadun ahad gitu ya. Ya tetap cuman bilang ahadun ahad. Kalau kita mungkin ya ampun saya bakalan ngikutin apa mau kamu gitu ya. Tapi kalau Bilal zaman dulu tuh kan orang-orangnya sangat teguh pendirian gitu ya. Sangat teguh pendirian dan mungkin jadi refleksi untuk kita. Salah satu refleksinya gimana cara kita bisa mengambil hikmah adalah berkaca pada kisah masa lalu. Kenapa? Karena kesalahan terbesar kita adalah tidak melihat, berkaca pada keadaan masa lalu. Bumi itu kan, sejarah itu kan berputar, history is repeating gitu ya, akan berputar. Akan ada zaman dimana dulu tuh pada saat Al-Quran itu dibukukan ya, ada sebuah hadis, suatu saat nanti aturan-aturan Islam bahkan Al-Quran itu terurai simpul demi simpul, dan yang akan tersisa itu adalah tentang sholat. Kita sering gak ngelihat
Ada orang yang sholat, ih dia soleh banget ya, itu Iya, sholat iya, loh. iya. Sholat tuh Betul, kan betul. emang biasa kewajiban, ih dia pakai peci soleh banget gitu. Peci Iya, kan ternyata. atribut ya gitu ya. Betul, betul. Sholat aja udah digadang-gadangkan sebagai amalan yang luar biasa. Memang menjadi amalan yang luar biasa ya. Tapi maksudnya adalah simpul Islam, simpul aturan-aturan Al-Quran akan terurai simpul demi simpul di akhir zaman nanti. Maka gigitlah dengan gigi geraham. Maksudnya itu apa? Pegang Al-Quran dan As-Sunnah tuh pegang. Karena kalau misalkan kita nggak punya pegangan itu ya habislah kita gitu ya. Dan pada akhirnya simpul itu hanya tersisa pada bagian sholat. Umat manusia itu, umat akhir zaman itu akan berbangga hati di amalan sholatnya ya. Ketika Desi sholat, ya ampun Desi idaman banget ya gitu ya. Sholatnya rajin gitu ya, memang kewajiban Iya, kan iya, ya iya. kayak gitu. Jadi kita nggak tercukupkan dengan sholat doang. Oke, yang tadi seperti Ibu bilang gitu ya, kan Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dipegang secara kuat-kuat gitu ya. Nah, bagaimana dengan nanti gitu suatu ketika teknologi sudah berkembang, apakah Al-Quran ini masih relevan atau masih digunakan gitu sebagai sumber ilmu pengetahuan? Nah, itu Oke. bagaimana pendapat Ibu? Itu yang banyak diungkapkan oleh orang-orang sekarang ya. Kayak misalkan aduh Al-Quran tuh udah gak relevan lagi karena gak ngikutin gitu ya. Karena Al-Quran tuh jadul gitu ya. Tapi ada yang lebih jadul dibanding Al-Quran. Apa coba? Ya ungkapan filsuf zaman dulu kayak Plato ya. Plato punya pemikiran terdahulu yang kita pakai sampai sekarang. Kalau memang Al-Quran jadul, Plato lebih jadul, tapi masih kita pakai tuh di kampus gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi ada sebuah adagium, kalau memang Al-Quran itu atau aturan Islam itu adalah aturan yang kuno, maka Plato itu lebih kuno. Dan juga mungkin kalau lebih tepatnya itu dijadikan seorang yang filsuf itu dijadikan seorang yang kita pakai dong ya. Itu lebih jadul filsuf itu. Nah gimana perkembangan ilmu pengetahuan ya, relevansinya dengan Al-Quran? Kalau saya berpendapat ya, ilmu itu ada dua, ada ilmu bebas nilai, ada ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang bebas nilai itu seperti apa? Sekarang tren komunikasi, manusia itu udah jadi robot ya, AI itu ya, artificial intelligence. Ada gimana caranya saya pengen orang kayak Desi ini nanti bisa dicangkok gitu ya, jadi ada cloning. Itu yang dilakukan oleh mereka, itu boleh nggak? Nggak boleh. Ilmu pengetahuan bagi saya ada yang tidak bebas nilai juga. Tapi di dalam Al-Quran itu pasti ada hikmah dan ada semua ilmu kedokteran, komunikasi ya, kaulan sadida, kaulan layina, kaulan karim, itu kan dalam komunikasi udah eksis banget ya, dibahas itu kan ya. Nah makanya gimana perkembangannya? Apakah akan berubah? Enggak. Al-Quran akan relevan sampai kapanpun. Yang beda tuh apanya? Contoh, dulu mungkin kita itu berkomunikasi melewati apa sih? Rasulullah datang ke kerajaan-kerajaan pakai kuda berapa hari gitu ya, nggak ada email, nggak ada TikTok, nggak ada media sosial gitu kan. Pakai apa? Pakai surat. Nanti dibalas lagi gitu kan. Gedung-gedungnya kayak gimana? Gedung-gedungnya gedung pencakar langit kalau sekarang. Kalau dulu mungkin masih kayu dan sebagainya gitu ya. Transportasi sekarang apa? Transportasi sekarang pesawat gitu ya. Kereta. Rumah kayak gimana? Rumahnya tinggi-tinggi sekarang, atau mungkin ada bunker ya, kayak Amerika sekarang bikin bunker gitu ya, karena mereka percaya bahwa saya nggak akan kena bencana gitu ya, mereka bilang kayak gitu. Kalau dulu kayak gimana? Dulu biasa aja. Artinya yang berubah adalah penyelesaian alat-alat kehidupan, metode penyelesaiannya aja. Al-Quran gak akan pernah berubah. Dan ilmu yang kita pakai saat ini bisa kita kaji kalau ya kita mau mengkajinya. Kita mau lapang, karena ilmu itu ada 3. Harus sesuai dengan fitrah manusia, dan Al-Quran itu memfasilitasi itu. Coba kalau teman-teman belajar Al-Quran ya, mengkaji satu ayat aja, menenteramkan jiwa nggak sesuai dengan fitrah? Nggak sesuai dengan fitrah, nggak akan menyalahi fitrah ya. Yang pertama itu adalah sesuai dengan fitrah. Yang kedua menenteramkan jiwa ya, jadi kita tuh tenang, oh saya baru tahu hukumnya kayak gini, tenang ya. Dan yang ketiga memuaskan akal. Kita pulang dari sini harus puas akal kita dengan Al-Quran, pasti itu memuaskan akal. Dan Al-Quran tuh memfasilitasi itu. Ada orang-orang yang misalkan kamu nggak boleh tanyain ilmu ini karena ini bentuk sebuah doktrin, terima, taken for granted gitu ya. Terima apapun yang ada ilmunya, kamu terima, jangan dipertanyakan. Dan Al-Quran gak kayak gitu, semuanya bisa dikaji gitu ya. Asalkan tadi kita mau gak sih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan dan kurikulum kehidupan kita gitu. Berarti meskipun zaman sudah berubah dengan teknologi yang
banyak gitu ya, Al-Quran itu bakal tetap relevan gitu Ya, yang penting betul. kita karena Al-Quran itu banyak ada ilmu kedokteran juga Ya. dan banyak ilmu-ilmu yang lain. Betul. Nah untuk sobat kabaran jika ingin bertanya boleh. Untuk sobat kabaran, bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu ya terkait hal yang tadi dibicarakan, boleh di kolom komentar. Berapa pertanyaan nih kita? Dua Terbatas saja. sesuai dengan Ya, 2 saja waktu. Ini ada dari Caica 444. Sebagai seorang perempuan, amalan apa yang dapat kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Oke. Nuzulul Quran, maaf. Ya, perempuan ya, misalkan terhalang oleh, mohon maaf, haid gitu ya. Apakah kita terhalang? Enggak. Sebenarnya gini, kita punya sebuah amalan yang luar biasa. Kalau teman-teman nih setiap harinya ngaji gitu ya, zikir pagi petang, terus tahajud, dia qiyamul lail di rumah gitu kan. Ketika haid ya itu semua akan dihitung sebagaimana teman-teman melakukannya, karena udah terbiasa. Nah, amalan apa aja ya? Sebagaimana baca Quran, ya baca Quran. Ya yang wajib-wajib apa sih? Di rumah nih, misalkan di rumah tuh berbakti pada orang tua ya. Betul. Berbakti pada orang tua kayak gimana ya? Menyenangkan hati mereka, membuat mereka tenang dengan kehadiran kita gitu ya. Ujian terbesar milenial tuh kayaknya bukber tuh kan lumayan ya. Kita banyak di luar rumah gitu ya, main. Contohnya di rumah itu membahagiakan kedua orang tua, bentuk dari bakti kita. Di luar kita bisa ngapain sih? Kajian misalkan ya, kajiannya bisa tematik, bisa juga kajian rutin ya, kajian rutin bersama guru ya, karena harus ada talkian fikrian, pertukaran pemikiran. Ketika kita mengkaji itu wajib bagi saya, wajib punya guru. Karena apa? Kita harus punya ya ibaratnya space untuk kita berbagi dan untuk kita bertanya, memvalidasi betulkah ini, betulkah itu gitu ya. Terus yang ketiga, selain ngaji kita bisa apa sih? Ya teman-teman di media sosial yang punya followers banyak bisa nulis. Iya. Ya kan? Nulis apapun, one day one ayat, one day one hadis misalkan ya. Nulis atau apa gitu ya di tentang insight tentang Islam dan sebagainya. Lalu selanjutnya bisa juga kita itu journaling gitu ya. Journalingnya tentang, saya punya pendapat yang menarik dari Nouman Ali Khan. Nouman Ali Khan itu seorang ustadz ya, teman-teman mungkin tahu, yang dimana memaparkan tentang jika kita sudah mencoba untuk setiap hari ngaji gitu ya, zikir pagi petang jangan kelewat gitu, terus juga kita sholat sunnahnya jalan, malamnya kita qiyamul lail, terus juga kita mencoba untuk baik terhadap ya sosialnya, sedekah dan sebagainya. Kita bisa mencoba journaling Quran. Journaling Quran itu ketika teman-teman udah baca nih ayat Al-Quran dari berapa ayat, berapa juz, ambil satu aja ayat Al-Quran ya yang teman-teman mau ambil, silakan ayat berapapun itu, terus teman-teman baca, sudah dibaca, nanti buat pertanyaan pertama, apa pesan, seolah-olah nih ayat itu ngasih pesan ke kita, pesan apa yang ingin diberikan dari ayat itu ke kita. Yang kedua, buat pertanyaan seolah-olah kita pengen nanya nih tentang ayat itu, baik yang nggak kita mengerti atau yang masih kita bingungin gitu ya. Dan yang ketiga, kalau ayat ini adalah sebagai nasihat, kira-kira kalau nasihatin kita, nasihatin apa gitu ya. Kalau saya sebelumnya pernah, terakhir itu ayatnya tentang keimanan ya, keimanan. Itu tuh muncul sebuah perspektif, apakah nasihatnya gitu ya, apakah kamu yakin mempercayai Al-Quran 100% atau kamu itu autopilot ya, atau kita ngajinya autopilot. Subuh nih buka Al-Quran ya autopilot aja, karena memang sebuah rutinitas, bukan sebuah hal yang memang untuk membangkitkan atau menghidupkan pikiran kita, menghidupkan hati kita gitu ya. Jadi betul mindfulness itu perlu. Nah jadi selain amalan-amalan yang tadi adalah amalan-amalan yang sifatnya mungkin berkaitan dengan Al-Quran, bisa journaling Quran, dan juga bisa menggunakan perspektif ini ya. Kalau kata Rick Hanson itu perspektif one of three. Jadi ketika kita menemukan
kesedihan-kesedihan dalam kehidupan kita, satu kesedihan timpa dengan 3 kebaikan. Ya, kita sedekah, berbuat baik sama orang tua, kirim makanan, kirim gift gitu ya. Itu tuh sunnah. Jadi teman-teman misalkan Desi kirim ke temennya gitu ya, gift dalam rangka apa? Nggak pengen ngirim aja gitu ya. Itu kan membahagiakan hati kan, apalagi kalau yang dikasihnya senang gitu. Jadi banyak amalan-amalan. Jadi bagi yang haid nggak usah sedih, apalagi kalau teman-teman adalah orang yang sangat teratur ya membaca, sudah punya kebiasaan itu, pasti Allah catat walaupun hanya sebiji zarah gitu ya. Terus ini ada dari Silvi di 5589, bagaimana peristiwa nuzulul Quran memperlihatkan kebesaran Allah yang akan membuat kita semakin yakin akan agama Islam. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Tadi saya sempat cerita juga mungkin ya sama Desi. Pertanyaannya kok Al-Quran itu nggak kayak mukjizatnya, nggak kayak yang lain ya. Turunnya itu kok pada akhirnya menjadi mukjizat yang nggak kayak Nabi Musa gitu ya, yang bisa tongkatnya bisa membelah lautan menjadi daratan. Nggak kayak Nabi Daud yang suaranya bagus ya, sampai ketika bicara seluruh makhluk itu mendengarkannya. Ya kan, nggak kayak Nabi Isa disentuh langsung sembuh tuh yang sakit. Kok nggak kayak gitu? Tapi kita harus ingat, ketika para nabi itu wafat, mukjizatnya hilang. Nggak bisa kita ditransfer gitu ya ke orang lain, nggak bisa. Hilang. Dengan hilangnya, dengan perginya mereka, orang-orang pilihan Allah itu meninggal, ya hilang juga mukjizatnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi sebuah mukjizat untuk menghidupkan ya orang-orang sampai dia itu menghembuskan nafas terakhir. Rasulullah SAW ketika wafat, apakah Al-Qurannya ikut padam cahayanya? Enggak. Tidak. Mungkin kita nggak ngerasain. Ya. Atau mungkin untuk menambah keyakinan kita, contohnya ya, tadi saya katakan, ada nggak ayat Al-Quran, satu ayat aja yang diubah, pasti ketahuan. Siapa coba yang bisa menjaga sebuah kitab ya, di mana kitab itu dijaga baik, manusia sebagus-bagusnya manusia, setelaten-telatennya manusia, kitab yang paling relevan tuh pasti Das Kapital misalkan, punya Marxis gitu ya, pasti bodo amat ada yang ngerubah atau enggak, bodo amat gak ada yang tahu. Tapi kalau Al-Quran, satu aja huruf yang berubah atau hilang atau ada yang menistakan, pasti berontak. Itu bukti siapa yang jaga kalau bukan Allah. Ya kan? Cukup gak itu buat membuat kita teguh pendirian? Kalau gak cukup, kita perlu ngobrol berarti ya. Cukup. Mungkin cukup ya Sobat Kabaran. Itulah jawaban dari Bu Vera. Baik, sampai di sini dulu podcast kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu serta udah sharing berbagi ilmu dengan kita semua ya Bu ya. Sobat Kabaran, jangan lupa saksikan podcast Kabaran di minggu depan pada hari Rabu 19 April 2023, dan jangan lupa tonton podcast Kabaran ini di YouTube Himakom Official. Saya Desi Roselati dan Ibu Vera pamit undur diri dan semangat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.